Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan materi sejarah kelas 11 tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Zaman dahulu kala, sekitar abad 15 sampai 16, beberapa negara bangsa Eropa datang ke Indonesia. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia awalnya bukan untuk menjajah, tetapi mereka untuk berdagang, mencari barang-barang langka yang tidak ada di negara-negara Eropa, seperti rempah-rempah. Sedangkan rempah-rempah itu ada dan banyak sekali di negara kita, di negara Indonesia. Baik, kita akan memulainya. Sejarah lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pada zaman dahulu sekitar abad ke-15, terdapat sebuah kota yang sangat penting, terdiri dari pertemuan tiga benua, yaitu benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Kota itu disebut dengan Konstantinopel atau Bizantium, salah satu bagian Kekaisaran Romawi. Semua perdagangan melalui kota Konstantinopel, baik dari Asia, Afrika maupun dari Eropa, harus melalui kota Bizantium Konstantinopel. Namun kota Konstantinopel pada waktu itu runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih, berhasil meruntuhkan kota Konstantinopel dan dikuasai oleh bangsa Turki pada waktu itu. Hal demikian sangat berdampak bagi perdagangan bangsa-bangsa Eropa dan Asia pada saat itu. Tetapi di sisi lain, disitulah titiknya di mana kolonialisme dan imperialisme dimulai. Para bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudera, memasuki negara-negara, kepulauan-kepulauan yang lain, hingga sampailah ke Nusantara Indonesia. Disebut juga sebagai abad penjelajahan karena jalan darat tertutup oleh Kekaisaran Turki Ottoman, maka bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama bangsa Eropa, menjelajahi samudera yang sangat luas. Bahkan untuk yang mencapai dari suatu pulau ke pulau yang lain berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Salah satu penemuan terbaik pada masa itu, pada zaman itu, yaitu kompas. Dengan bantuan kompas itulah mereka mengarungi samudera, menjelajahi pulau, benua-benua, bahkan mereka menemukan benua Amerika, benua Asia, bahkan sampai ke Indonesia. Bangsa yang pertama, bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Awalnya pada tahun 1511, pada bulan Juli, bangsa Portugis singgah di Pulau India, di negara India. Kemudian mereka melanjutkan ke Malaka. Pada bulan Agustus tahun 1511, disitulah di mana bangsa Eropa, negara Portugis, menguasai seluruh rempah-rempah yang ada di Nusantara dan Malaka. Setelah rempah-rempah pertama mereka bawa ke negeri asalnya, maka disitulah semua bangsa-bangsa yang ada di Eropa menjadi inspirasi untuk mencari rempah-rempah seperti bangsa Portugis, khususnya ke negara Indonesia. Karena sifat manusia tidak merasa puas, mereka, bangsa-bangsa Eropa, menjelajahi pulau demi pulau yang ada di Nusantara. Disinilah titik dimulainya kolonialisme dan imperialisme, karena keserakahan ingin menguasai semua rempah-rempah, bahkan tanah yang ada di Nusantara ini. Arti kolonialisme itu sendiri berasal dari kata koloni, artinya pemukiman, yaitu usaha dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka secara perlahan membuat pemukiman dan merebut wilayah itu. Kemudian selain kolonialisme juga ada istilah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator, artinya pemerintah.
Imperialisme itu sendiri upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Biasanya kolonialisme dan imperialisme didominasi oleh negara-negara yang memiliki kekuatan. Pada saat itu negara yang memiliki kekuatan adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan lainnya. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan secara militer dan teknologi. Kolonialisme dan imperialisme berawal dicetuskan oleh seorang Perdana Menteri Inggris bernama Benjamin Disraeli. Imperialisme itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme berdasarkan waktu dan imperialisme berdasarkan tujuan. Sedangkan imperialisme berdasarkan waktu terbagi dua menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno sendiri terjadi sebelum revolusi industri Inggris. Pada saat itu, negara-negara termotivasi untuk melakukan imperialisme oleh 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold, harta, glory, kejayaan, dan gospel, agama. Nah, di imperialisme modern motivasinya berbeda. Negara-negara yang melakukan imperialisme modern itu didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Misalnya, suatu negara bakal menguasai negara lain biar dia bisa manfaatin minyak yang ada di negara tersebut. Selain berdasarkan waktu, imperialisme juga dibagi berdasarkan tujuannya. Ada 4 kelompok besar dan yang pertama itu adalah imperialisme politik. Di sini, negara terdorong karena ingin menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, ada imperialisme ekonomi, di mana suatu negara berusaha untuk menguasai perekonomian negara lain. Terus, ada imperialisme kebudayaan. Di sini, suatu negara berusaha untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Dan yang terakhir, ada imperialisme militer, di mana suatu negara mau menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negara-negara tersebut. Nah, semua jenis imperialisme modern ini tujuannya itu hanya untuk menguntungkan negaranya sendiri di masa yang akan datang. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang gimana para penjajah bisa sampai di tanah air kita. Lebih tepatnya, kita belajar tentang awal munculnya kolonialisme dan imperialisme. Semuanya dimulai karena bangsa Eropa mencari cara untuk memperoleh rempah-rempah yang mereka butuhkan di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selain itu, kita juga belajar tentang pengertian dari kolonialisme dan imperialisme itu. Dan terakhir, jenis-jenis imperialisme yang pernah ada sepanjang sejarah kita. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.